Mengusir jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Difitnah mencuri kuda kesayangan raja adalah perkara yang sangat besar. Hukuman mati sudah di depan mata. Tapi siapa sangka dengan satu jawaban cerdik, Abu Nawas bukan hanya selamat, ia malah pulang membawa hadiah. Dan inilah kisah lengkapnya. Dikisahkan, Abu Nawas kembali mendapati dirinya dalam situasi yang sulit. Ia dituduh sebagai pelaku hilangnya kuda kesayangan Baginda Raja. Sialnya, beberapa menteri istana yang memang tidak menyukainya memanfaatkan kesempatan ini untuk memfitnahnya. Mereka bersekongkol untuk membuat pengakuan palsu. Mereka mengaku melihat Abu Nawas menyelinap ke kandang istana pada malam sebelum kuda itu hilang. Tentu saja Abu Nawas tidak terima dengan tuduhan tersebut. Ia membela diri bahwa pada malam kejadian itu ia sedang menyendiri di ladangnya sendiri. Namun karena tidak memiliki saksi mata, pembelaannya pun terasa lemah. "Bisa kamu buktikan siapa yang melihatmu di ladang, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Tidak ada yang mulia. Waktu itu saya hanya seorang diri," jawab Abu Nawas dengan jujur. "Lalu bagaimana aku bisa percaya pembelaanmu, Abu Nawas? Sedangkan kamu tidak punya saksi," ujar Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas hanya bisa tertunduk lesu. Ia tak mampu berkata-kata lagi. Sebenarnya Baginda Raja juga tahu bahwa Abu Nawas kecil kemungkinan melakukan perbuatan itu. Namun ia sengaja ingin menguji kecerdikan Abu Nawas untuk lolos dari hukuman. "Hai Abu Nawas," kata Baginda Raja tegas. "Atas tindakan kejahatan yang kamu lakukan, aku akan memberimu dua pilihan hukuman. Diusir dari negeri ini selama-lamanya atau dihukum mati. Pilih yang mana?" Sejenak Abu Nawas terdiam. Otaknya bekerja keras mencari jalan keluar. Dan tak lama kemudian ia pun menemukan ide yang sangat cemerlang. "Paduka yang mulia, saya memilih diusir dari negeri ini selama-lamanya, Paduka. Tetapi izinkan saya menentukan sendiri harinya," kata Abu Nawas dengan tenang. "Tidak bisa, Abu Nawas," balas Baginda Raja. "Kalau kamu yang menentukan, bisa saja kamu memilih bulan depan, tahun depan, atau bahkan bertahun-tahun lagi." "Maaf, Paduka jangan keliru. Jika saya mengatakan bulan depan, berarti saya menentukan bulan. Jika tahun depan, berarti saya menentukan tahun, Paduka. Yang saya minta itu hanyalah menentukan hari," jelas Abu Nawas. Baginda Raja berpikir sejenak. Hari hanya ada 7. Paling lambat seminggu lagi ia akan terusir, batin Baginda Raja. Dan akhirnya permintaan itu pun dikabulkan. "Baiklah, hari apa yang kamu pilih, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ampun yang mulia, izinkan saya menjawabnya besok. Saya harus berpamitan terlebih dahulu dengan istri dan anak-anak saya, Paduka," ujar Abu Nawas. Permintaan itu pun disetujui. Abu Nawas pun pulang ke rumahnya. Dan keesokan harinya ia kembali menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Sudahkah kamu menentukan harinya?" tanya Baginda Raja. "Sudah, Paduka yang mulia." "Bagus. Hari apa kamu akan meninggalkan Baghdad untuk selama-lamanya?" tanya Baginda Raja. "Sehari setelah saya meninggal dunia, Paduka," jawab Abu Nawas dengan mantap. Mendengar itu seketika Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. "Berarti aku harus mengusir jenazahmu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja sambil tertawa. "Ya, benar, Paduka. Dan yang namanya diusir tentu harus berjalan sendiri, Paduka," celetuk Abu Nawas. Bisa aja kamu, Abu Nawas. "Baiklah kalau begitu," kata Baginda Raja sambil menggelengkan kepalanya. "Ya, karena tak mungkin ada jenazah berjalan dengan kakinya sendiri, jadi hukumanmu tidak bisa dilanjutkan," kata Baginda Raja semakin terbahak.
Dan begitulah, berkat kecerdikannya Abu Nawas kembali lolos dari hukuman. Bahkan karena berhasil menghibur dan membuat Baginda Raja tertawa, ia justru diberi hadiah beberapa pundi-pundi uang. Kisah selanjutnya, Raja tak punya otak. Siapa yang paling berani di antara para raja dan para prajurit? Apakah ada yang sanggup berenang di antara buaya lapar? Atau yang bertarung melawan 8 singa sekaligus? Atau justru ada keberanian lain yang tak pernah terpikirkan sebelumnya? Kisah ini akan menunjukkan bahwa keberanian sejati kadang muncul dari arah yang tak terduga. Dan inilah kisah lengkapnya. Suatu kali, Baginda Raja kedatangan 2 orang tamu. Mereka berdua adalah raja dari negeri tetangga. Pertemuan ketiga raja tersebut membahas kerjasama perdagangan. Dan setelah perbincangan serius selesai, tibalah waktunya obrolan santai. Hei, kalian tahu tidak? Aku mempunyai prajurit yang sangat pemberani. Dan mungkin prajurit kalian tidak ada yang seberani prajuritku, ujar raja pertama dengan bangga. Baginda Raja dan raja kedua pun penasaran. Mereka lalu bertanya, memangnya prajurit Anda itu sehebat apa? Raja pertama itu menjawab, prajuritku berani berenang di tengah kerumunan buaya yang sedang lapar. Dan dia berhasil selamat. Oh, kalau cuma itu sih, prajuritku juga tidak kalah berani, timpal raja kedua. Aku pernah menyuruh prajuritku bertarung melawan 8 ekor singa yang sedang kelaparan. Dia bertarung dengan tangan kosong dan berhasil menang. Sedangkan ke-8 singa itu mati mengenaskan. Raja kedua tersenyum puas, tak mau kalah. Lalu kedua raja itu menoleh kepada Baginda Raja. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga punya prajurit pemberani? Sesaat Baginda Raja berpikir keras. Ia tak mungkin mengarang cerita bohong, karena memang tak punya prajurit yang senekat itu. Namun ia juga gengsi jika prajuritnya dianggap penakut. Akhirnya terlintaslah sosok Abu Nawas di benaknya. Saya juga punya seseorang yang sangat pemberani, jawab Baginda Raja dengan mantap. Padahal ia bukan prajurit terlatih, apalagi ahli perang. Kedua tamu raja itu heran sekaligus kagum. Wah, betulkah? Siapa dia? Dia adalah Abu Nawas. Sebagai buktinya akan aku panggil dia kemari. Baginda Raja kemudian memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana. Begitu memasuki aula kerajaan, ia terkejut melihat Baginda Raja sedang menerima 2 raja tamu. Wahai Abu Nawas, kemarilah, panggil Baginda Raja. Abu Nawas segera mendekat dan memberi salam hormat. Ampun Paduka yang mulia, ada apa gerangan Paduka memanggil hamba? Padahal Paduka sedang menerima tamu kehormatan. Tidak Abu Nawas, memang sengaja saya mengundangmu kemari, jawab Baginda Raja. Begini, aku ada tugas penting untukmu dan kamu tidak boleh menolaknya. Tugas Paduka? Hamba siap menerima perintah, sahut Abu Nawas. Kiranya tugas apa yang akan Paduka berikan? Begini Abu Nawas, saat ini juga aku perintahkan kamu terjun dari menara istana, titah Baginda Raja. Mendengar itu Abu Nawas kaget dan heran. Bukankah itu sama saja bunuh diri? Apa saya tidak salah dengar Paduka? Tanya Abu Nawas memastikan. Tidak Abu Nawas, kamu tidak salah dengar, jawab Baginda Raja. Abu Nawas langsung menggeleng.
Saya disuruh terjun dari menara, sedangkan tinggi menaranya itu 50 meter. Dasar aja nggak punya otak, ujar Abu Nawas dengan sewot. Melihat tingkah Abu Nawas itu, Baginda Raja justru tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, Abu Nawas semakin heran. Karena biasanya jika ia berbicara seperti itu, ia bisa dihukum. Namun kali ini, sang raja malah tertawa gembira. Karena tak mau ambil pusing, Abu Nawas pun pergi meninggalkan ruangan istana. Baginda Raja lalu berkata kepada dua tamunya, kalian lihat sendiri kan, apakah di antara rakyat kalian ada yang berani mengatai rajanya seperti itu? Cuma rakyatku saja yang berani, dan itu pun hanya satu orang, yaitu Abu Nawas tadi. Mendengar hal itu, kedua raja tamu hanya bisa melongo dan akhirnya mengakui kekalahannya. Kisah selanjutnya. Di setiap ada permasalahan, disitulah Abu Nawas dibutuhkan. Bukan hanya menyelesaikan masalah yang remeh, masalah yang besar yang melibatkan pejabat negara pun Abu Nawas babat habis. Seperti pada kisah kali ini, seorang hakim yang setiap harinya menentukan salah dan benar seharusnya bisa diterapkan dalam kehidupan dan akhlaknya, bukan malah mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Berikut kisah lengkapnya. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang memutuskan untuk berangkat ibadah haji. Karena ia mempunyai anak-anak yang masih kecil, ia pun menemui hakim untuk meminta bantuannya. Sesampainya di pengadilan, ia menitipkan uang 1.000 dinar kepada tuan hakim dengan disaksikan beberapa pejabat pengadilan. Tuan hakim, saya minta tolong tuan. Saya titip uang 1.000 dinar karena saya hendak berangkat haji dan anak-anak saya masih kecil. Bila saya kembali dengan selamat, maka saya akan mengambil kembali titipanku. Tapi jika ternyata aku meninggal selama dalam perjalanan, maka tuan hakim adalah penggantiku. Berikanlah pada anak-anakku sesuai apa yang tuan hakim inginkan, kata lelaki tersebut. Kemudian berangkatlah laki-laki itu menunaikan ibadah haji. Beberapa minggu kemudian terdengar kabar bahwa si laki-laki itu meninggal dunia di tanah suci. Mendengar kabar duka tersebut, anak-anaknya lalu mendatangi tuan hakim untuk mengambil uang titipan ayahnya. Wahai tuan hakim, kedatangan kami ke sini untuk mengambil titipan ayah kami, kata mereka kepada tuan hakim. Begini anak-anak, jadi sebelum ayah kalian berangkat haji, ia menyatakan wasiatnya di hadapan orang-orang. Ayah kalian mengatakan bahwa aku dapat memberikan kalian apapun yang aku inginkan. Nah, karena itulah aku akan memberi kalian uang 100 dinar, tutur tuan hakim. Anak-anak itu pun protes, sebab uang yang dititipkan ayahnya berjumlah 1.000 dinar. Kemudian mereka bertanya kepada orang-orang yang menjadi saksi wasiat ayahnya. Wahai tuan sekalian, apakah benar ayah kami berkata demikian? Tanya mereka. Dan para saksi pun membenarkan perkataan tuan hakim, karena memang itulah yang mereka dengar dari wasiat ayah anak-anak itu. Tuh, kalian dengar sendiri kan? Saya nggak mungkin membohongi kalian. Ini terimalah uang 100 dinar, ucap tuan hakim. Anak-anak yatim ini pun menjadi bingung dan meminta kepada pejabat pengadilan yang lain untuk membantu mereka. Namun orang-orang tersebut tidak dapat berbuat apa-apa, karena yang dikatakan tuan hakim memang benar adanya. Dan tak ada cara lain, anak-anak yatim ini pun mendatangi rumah Abu Nawas untuk minta pertolongan.
Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas seketika menjadi murka. "Kurang ajar. Ayo kita temui si hakim tamak itu. Akan aku bantu kalian," kata Abu Nawas. Dan singkat cerita, sampailah Abu Nawas dan anak-anak yatim itu di pengadilan. Kemudian mereka mendatangi Tuan Hakim. "Hei hakim bejat, kenapa tidak kau berikan hak anak-anak yatim ini?" tanya Abu Nawas dengan emosi. "Tenang Abu Nawas, tenang. Aku sudah memberikan hak mereka sesuai wasiat ayahnya," jawab Tuan Hakim. "Sudah bagaimana? Uang yang dititipkan ayah mereka itu kan 1000 dinar. Tapi kenapa hanya dikembalikan 100 dinar? Tanya Abu Nawas kembali. "Begini Abu Nawas, ayah mereka itu berwasiat bahwa aku dapat memberi mereka apapun yang aku inginkan. Dan wasiat tersebut juga disaksikan oleh seluruh pejabat pengadilan. Kalau kamu nggak percaya, silahkan tanya mereka. Nah, berdasarkan wasiat ayah mereka inilah, yang aku inginkan hanyalah memberi anak-anak ini 100 dinar, jawab Tuan Hakim. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia memutar otak mencari cara agar kekurangan yang 900 dinar bisa kembali didapatkan oleh anak-anak tersebut. "Oi Hakim, mari kita luruskan berdasarkan ucapanmu tadi. Kamu memberikan anak-anak ini 100 dinar, sedangkan kamu sendiri menginginkan untuk dirimu sebanyak 900 dinar. Bukankah wasiat ayah anak-anak ini mengatakan, apapun yang kau inginkan maka berikanlah pada mereka? Ya berarti berikan sisa 900 dinar kepada anak-anak ini, karena 900 dinar itulah yang kamu inginkan," jelas Abu Nawas. Tuan Hakim terkejut dengan jawaban Abu Nawas. Ia tak hanya cerdik tapi juga pintar bermain kata-kata. Tuan Hakim tak berani membantah Abu Nawas lebih jauh, karena bisa-bisa malah nanti ia sendiri yang dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman. Akhirnya Tuan Hakim pun tak berdaya dan terpaksa memberikan sisa 900 dinar kepada anak-anak yatim tersebut. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, seorang wanita datang menemui Abu Nawas dengan wajah penuh dengan kegelisahan. "Tuan Abu, maukah Tuan menolongku?" tanya wanita itu dengan nada memohon. "Masalah apa yang kau alami?" tanya Abu Nawas dengan penasaran. Wanita itu menghela nafas dalam-dalam sebelum menjawabnya. "Aku sedang mengandung Tuan Abu, tapi aku tidak punya suami Tuan." Abu Nawas pun mengerutkan keningnya. "Kamu telah berbuat zina?" tanya Abu Nawas. Wanita itu buru-buru menggeleng. "Tidak Tuan, demi Allah tidak Tuan. Bayi dalam kandunganku ini adalah akibat dari perbuatan keji Tuan. Aku diperkosa oleh seseorang yang tidak kukenal beberapa bulan lalu Tuan." Abu Nawas pun terdiam sejenak. "Oh begitu, lalu apa yang bisa aku bantu?" tanya Abu Nawas kemudian. "Aku ingin Tuan Abu berpura-pura menjadi suamiku," kata wanita itu. "Aku malu Tuan, jika orang-orang tahu aku punya anak tanpa suami. Mereka pasti akan menganggapku wanita yang tidak baik Tuan." Merasa kasihan, Abu Nawas pun menyanggupi permintaan tersebut. Dan 3 bulan kemudian tersiar kabar bahwa wanita itu telah melahirkan seorang bayi. Ketika orang-orang bertanya siapa ayahnya, wanita itu dengan yakin menyebut nama Abu Nawas. "Aku sudah menikah dengannya selama 3 bulan ini," aku si wanita. Kabar ini pun segera menjadi buah bibir. Ada yang mencibir, ada pula yang menghujat. Namun Abu Nawas tetap tenang dan tidak ambil pusing. Hingga pada suatu hari, salah seorang sahabatnya pun memberanikan diri untuk bertanya. "Maaf kawan, aku ingin bertanya kepadamu." "Oh silakan kawan," jawab Abu Nawas santai. "Apa benar wanita yang melahirkan itu adalah istrimu?" "Ya benar, dia itu istriku," jawab Abu Nawas tanpa ragu. "Oh baiklah,
Kalau boleh tahu, sudah berapa lama kamu menikah dengannya? Ya, kurang lebih 3 bulanan inilah, kata Abu Nawas. Sahabatnya pun mengangguk, lalu mengernyitkan bingung. Tapi, bukankah biasanya seorang wanita mengandung selama 9 bulan, Abu Nawas? Benar, jawab Abu Nawas. Lalu, bagaimana bisa kamu punya anak dalam waktu hanya 3 bulan? Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, hitungannya sederhana, kawan. Sekarang aku bertanya balik kepadamu. Sudah berapa lama aku menikahi wanita itu? 3 bulan, jawab sahabatnya. Dan sudah berapa lama wanita itu menikah denganku? 3 bulan juga, sahabatnya mengulang jawaban yang sama. Dan setelah kami menikah, sudah berapa lama bayi itu dalam kandungannya? 3 bulan juga. Nah, kalau dijumlahkan 3 bulan, ditambah 3 bulan dan ditambah 3 bulan, hasilnya 9 bulan. Sesuai dengan hitungan yang kamu kira kan? Jelas Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Sahabatnya terdiam, mulutnya sedikit terbuka. Dan setelah berpikir sejenak, ia pun menggaruk-garuk kepalanya sendiri. Tunggu, ada yang aneh di sini. Tapi entah kenapa aku merasa hitungan itu benar ya. Abu Nawas pun hanya tersenyum dan berlalu, meninggalkan sahabatnya yang masih bingung dengan logika yang tak masuk akal, tetapi terasa masuk akal itu. Kisah selanjutnya. Pada kisah sebelumnya, kita sudah berkenalan dengan salah satu murid Abu Nawas yang cerdik tapi agak sedikit badung. Dan yang lebih anehnya lagi, ia nggak mau masuk surga. Dan pada kisah kali ini, kita akan menghadirkan kembali murid fenomenal itu. Jadi langsung saja kita sambut Ali Mustafa. Kisah ini bermula pada suatu ketika di sela waktu senggangnya, Abu Nawas berdiskusi dengan Ali Mustafa. Si Ali bertanya, "Tuan Guru, ada sesuatu yang mengganjal pikiran saya, Tuan. Kalau memang benar para guru itu orang-orang yang pintar, lantas mengapa bukan mereka yang menjadi pemimpin dunia? Dan mengapa pula bukan mereka yang menjadi orang-orang kaya?" Abu Nawas hanya tersenyum. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, ia lalu masuk ke ruangan dan keluar sambil membawa sebuah timbangan. Timbangan tersebut lantas diletakkannya persis di atas meja. "Wahai anakku, Ali, kamu tahu kan, ini adalah sebuah timbangan yang biasa digunakan untuk mengukur berat emas. Timbangan ini mampu menampung sampai 5 kilo emas. Berapa harga emas seberat itu, Ali?" tanya Abu Nawas. "Emas 5 kilo? Kira-kira sekitar 100 dinar, Guru," jawab Ali Mustafa. "Baiklah anakku, sekarang coba bayangkan. Seandainya ada orang yang datang kepadamu membawa timbangan ini dan ingin menjualnya seharga emas 5 kilo. Apakah kamu mau membelinya?" tanya Abu Nawas kembali. "Timbangan ini kan harganya cuma 10 dinar, Guru." "Ya, saya nggak maulah. Lagian mana ada yang mau, Tuan Guru," jawab Ali Mustafa. "Nah Ali, sekarang kamu sudah mendapatkan pelajaran. Ketahuilah bahwa kalian, para murid, itu seperti emas. Dan kami, para guru, adalah timbangan akan bobot prestasimu. Kalianlah yang seharusnya menjadi perhiasan dunia ini. Satu lagi pertanyaanku, Ali. Jika ada orang yang datang kepadamu dengan membawa sebongkah berlian di tangan kanannya dan seember keringat di tangan kirinya, kemudian dia berkata kepadamu bahwa di tangan kirinya ada seember keringat yang telah ia keluarkan untuk mencari sebongkah berlian itu,
Tanpa keringat itu tentu tidak akan ada berlian. Dan dia memintamu membeli keringat itu dengan harga yang sama seperti harga berlian. Apakah kamu mau membeli keringatnya? Tanya Abu Nawas. Tentu saja saya nggak mau, Tuan Guru, jawab Ali Mustafa dengan ekspresi agak sedikit mengerti arah pembicaraan gurunya itu. Nah, memang begitulah Ali. Orang hanya akan membeli berliannya dan mengabaikan keringatnya. Biarlah kami para guru menjadi keringat itu, dan kalianlah yang menjadi berliannya, tutur Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Ali Mustafa menangis dan memeluknya. Tuan Guru, betapa mulianya hati kalian, betapa ikhlasnya hati kalian. Terima kasih Tuan Guru, kami tak akan bisa melupakan kalian, kata Ali Mustafa. Biarlah keringat itu menguap mengangkasa menuju alam hakiki di sisi ilahi Robi. Karena hakikatnya akhirat lebih mulia daripada segala pernak-pernik di dunia ini, Ali, balas Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, sebagai seorang yang beradab, sudah sewajibnya kita menghargai segala jasa guru-guru kita, yang artinya semua orang yang mengajarkan ilmu apapun kepada kita, baik secara langsung ataupun tidak. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, seorang saudagar kaya mengadakan pesta besar-besaran yang terbilang sangat mewah. Karena pesta itu diadakan oleh saudagar kaya, sudah tentu para tamu undangannya juga berasal dari kalangan orang-orang kaya. Namun berbeda dengan Abu Nawas, meskipun ia bukanlah orang kaya, Abu Nawas tetap diundang ke pesta tersebut, karena ia adalah seorang tokoh yang sangat terkenal. Dengan senang hati, Abu Nawas menyanggupi untuk datang. Selepas asar, Abu Nawas sengaja mengosongkan perutnya agar nanti saat berada di pesta, ia bisa makan sebanyak-banyaknya. Dengan sabar, ia menunggu waktu menuju malam. Matahari terasa bergerak begitu pelan ke arah barat. Perlahan langit mulai berwarna keemasan, kemudian berubah menjadi gelap. Itu artinya Abu Nawas harus segera bersiap menghadiri pesta tersebut. Abu Nawas pun melangkahkan kakinya menuju rumah sang saudagar kaya. Sesampainya di sana, ia melihat sudah banyak orang berkumpul. Ada juga beberapa tamu yang baru datang. Hampir semua orang mengenakan jubah kebesaran mereka. Para tamu yang baru datang pun disambut ramah oleh tuan rumah. Akan tetapi, karena Abu Nawas hanya memakai baju yang sudah usang dengan warna yang telah memudar, tak ada seorang pun yang menyambutnya. Bahkan tak ada yang mau mengajaknya berbicara. Abu Nawas menengok ke sekitarnya sambil menghela nafas dengan perasaan yang kecewa. Ia pun memutuskan untuk pulang kembali ke rumah. Dan tak lama setelah itu, Abu Nawas datang lagi ke pesta. Namun kali ini ia mengenakan jubah yang bagus dan indah, sehingga penampilannya tampak sangat berwibawa. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini tuan rumah menyambutnya dengan sangat ramah. Abu Nawas digiring masuk ke dalam dan dipersilakan duduk di depan meja besar yang penuh dengan hidangan mewah dan lezat bersama para tamu lainnya. Namun, bukannya makan dengan lahap seperti yang ia bayangkan tadi siang, Abu Nawas justru tak sedikit pun menyentuh hidangan tersebut. Ia malah membuka jubah indahnya, lalu meletakkan jubah itu di atas hidangan. Kemudian Abu Nawas berkata dengan lantang, "Hei jubah indah, makanlah hidangan itu." Tentu saja, tingkah Abu Nawas ini mengundang perhatian semua tamu undangan, termasuk sang tuan rumah yang memandangnya dengan heran. Abu Nawas pun melanjutkan ucapannya,
Tadi waktu aku pertama kali ke sini memakai baju usang, tak ada seorang pun yang menyapa atau menyambutku, apalagi mengajakku makan. Tapi setelah aku kembali ke sini memakai jubah yang indah, aku disambut dengan ramah, dipersilakan duduk di tempat yang bagus, dan dihidangkan makanan yang enak-enak. Jadi makanan ini adalah hak jubahku, bukan hakku. Mendengar penjelasan Abu Nawas itu, semua tamu yang hadir termasuk santuan rumah langsung tersadar akan kesalahan mereka. Mereka pun segera meminta maaf kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Alkisah, ada seorang pendeta misionaris yang selalu mengajak orang-orang untuk memeluk agama Kristen. Pendeta ini berdakwah dari kota satu ke kota lain. Bahkan ia sering pergi ke beberapa negeri untuk melaksanakan tugasnya sebagai misionaris. Hingga pada suatu ketika ia mendatangi negeri Baghdad, tempat di mana Abu Nawas menetap. Ia sebenarnya tahu kalau Baghdad itu mayoritas beragama Islam. Karena itulah untuk sementara ia menyembunyikan identitas aslinya ketika berada di sana. Pendeta ini mempunyai cara khusus untuk menyebarkan dakwahnya, tidak seperti cara-cara yang biasa ia lakukan. Pertama, ia akan mendekati seorang tokoh yang paling terkenal dan disukai penduduk setempat. Lalu ia akan merayu dan membujuk tokoh itu agar memeluk agama Kristen. Dengan begitu, jika ia berhasil, masyarakat yang menyukainya pun otomatis akan ikut serta. Kemudian ia berkeliling ke kota Baghdad sambil mengamati orang-orang di sekitarnya. Hingga akhirnya matanya tertuju kepada sekelompok warga yang sedang duduk di warung. Ia pun bertanya kepada mereka, "Apakah kalian tahu siapa orang yang paling terkenal di sini?" Serempak mereka pun menjawab, "Abu Nawas." Namun salah satu dari mereka kemudian balik bertanya, "Tuan, ada perlu apa mencari dia? Sepertinya tuan ini bukan orang sini." Pendeta itu pun menjawab, "Ya benar, saya memang datang dari negeri seberang. Tujuan saya menemui Abu Nawas adalah ingin lebih dekat dan akrab dengannya." Mereka pun lalu memberitahu di mana alamat rumah Abu Nawas. Dan singkat cerita, setelah keduanya bertemu, pendeta itu sengaja menjalin persahabatan. Bahkan ia sampai menyewa rumah yang berdekatan dengan rumah Abu Nawas. Tujuannya tidak lain agar bisa lebih akrab dan lebih sering bertemu. Abu Nawas yang sama sekali tidak tahu maksud pendeta itu tak menaruh curiga sedikit pun. Sebab baginya yang ia lakukan hanyalah saling menghormati meskipun berbeda keyakinan. Kemudian pada suatu hari setelah berhasil menjalin persahabatan, pendeta ini pun mulai menjalankan rencana selanjutnya, yaitu membujuk Abu Nawas agar masuk ke dalam agama Kristen. "Wahai Abu Nawas, sahabatku, sebenarnya aku ini merasa kasihan kepadamu," kata pendeta. "Kasihan? Kasihan kenapa? Karena aku miskin." "Kamu lihat sendiri, aku ini justru merasa bahagia," jawab Abu Nawas. "Oh bukan soal itu. Coba kamu pikir Abu Nawas, hari-harimu itu sangat berat dan penuh beban. Setiap pagi kamu harus ke hutan untuk mencari kayu bakar. Itu sudah sangat melelahkan. Kenapa harus ditambah dengan beban ibadahmu? Kamu harus jungkir balik sholat 5 waktu. Itu kan hanya membuang-buang waktumu yang seharusnya bisa kamu gunakan untuk istirahat. Belum lagi beban puasa sebulan tiap tahun. Dan juga kamu harus menahan diri seumur hidupmu untuk tidak minum arak,
tidak berjudi, tidak makan babi, dan kesenangan-kesenangan lainnya. Mendengar itu, Abu Nawas pun hanya tersenyum. Dengan bijak ia menjawab, "Wahai kawan, itu sudah menjadi kewajibanku sebagai seorang muslim, dan aku tentu saja harus mentaatinya." Pendeta itu kembali berkata, "Tapi Abu Nawas, menurutku itu terlalu berat untuk dijalani. Andai saja kamu memeluk agama Kristen, kamu akan punya lebih banyak waktu untuk menikmati hidup ini. Dan apabila kamu menginginkan keselamatan, kamu tinggal mempercayai Tuhan Yesus, anak Tuhan yang dikirim ke dunia ini. Dia rela mati untuk menebus dosa-dosamu. Cukup percaya Abu Nawas, dan kamu akan selamat meskipun kamu melakukan dosa-dosa besar." Untuk kedua kalinya, Abu Nawas pun membalas dengan senyuman, "Ya, benar kawan, tapi itu kan menurut keyakinanmu. Sedangkan aku ini mempunyai keyakinan yang berbeda kawan." Namun sejak saat itu, pendeta tak henti-hentinya merayu dan mengajak Abu Nawas untuk memeluk keyakinannya. Meskipun Abu Nawas selalu menolak dengan cara halus, pendeta itu terus saja merayunya hampir setiap hari. Akibat daripada perilakunya ini, lama-kelamaan Abu Nawas pun menjadi resah. Akhirnya muncullah sebuah ide agar pendeta itu kapok dan tidak lagi mengganggunya, tentunya dengan cara yang konyol dan menggelikan. Abu Nawas pun lalu berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, nanti kalau pendeta itu datang, kamu berpura-pura membisikkan sesuatu ke telingaku." Sang istri pun mengiyakan permintaan tersebut. Dan keesokan harinya, seperti biasa, pendeta itu pun datang ke rumah Abu Nawas. Rayuan dan ajakan pun kembali dilontarkan supaya Abu Nawas bersedia memeluk agama Kristen. Kali ini Abu Nawas pura-pura serius menanggapinya. Bahkan beberapa kali ia mengangguk-anggukkan kepala. Di tengah-tengah obrolan, sang istri menghampiri Abu Nawas dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Seketika Abu Nawas pun mulai menangis. Ia menangis sejadi-jadinya hingga membuat pendeta itu kebingungan. Namun dalam hatinya pendeta itu berkata, "Ini adalah kesempatan yang tepat untuk mengambil hati Abu Nawas." "Ada apa denganmu kawan? Kenapa kamu menangis?" tanya si pendeta dengan nada lembut. "Kumohon jangan bicara dulu," balas Abu Nawas sambil tersengguk-sengguk. "Ayolah kawan, aku ini kan sahabatmu. Beritahu aku apa yang terjadi," pinta si pendeta penuh simpati. Namun Abu Nawas berpura-pura terus saja menangis dan menggelengkan kepalanya. Melihat kegundahan Abu Nawas, pendeta itu pun mencoba menenangkannya. "Bersabarlah kawan, Tuhan Yesus pasti akan menolongmu. Jadi tolong beritahu aku apa yang barusan menimbamu." Kemudian Abu Nawas mengangkat kepalanya dan mulai berbicara. "Aku merasa sangat sedih sekali kawan. Aku baru saja mendengar kabar yang menyedihkan." Mendengar itu sang pendeta pun penasaran dan bertanya, "Kabar sedih apa? Ceritakanlah padaku." Abu Nawas pun menjawab, "Aku baru saja mendengar kabar bahwa malaikat Jibril telah meninggal. Itulah yang membuatku sangat sedih dan menangis." Sontak hal ini membuat pendeta terheran-heran. "Hah? Apa kamu bodoh? Malaikat itu tidak akan mati. Mana ada malaikat bisa mati? Itukah ajaran dalam agamamu?" kata sang pendeta. Dengan tenang Abu Nawas pun membalas, "Kalau aku bodoh, berarti kamu itu lebih bodoh daripada aku." Pendeta itu pun tak terima mendengar perkataan Abu Nawas. "Bodoh bagaimana? Apa yang salah denganku?" tanyanya mulai emosi. "Bukankah tadi kamu bilang malaikat tidak akan bisa mati? Mana ada malaikat bisa mati? Lalu bagaimana denganmu? Kenapa Tuhan bisa mati? Padahal malaikat saja tidak bisa mati," jelas Abu Nawas. Balasan Abu Nawas ini pun seketika membuat pendeta terkejut. Ia pun mulai menyadari bahwa kesedihan dan tangisan Abu Nawas hanyalah sebuah sandiwara-sandiwara untuk mendebat keyakinannya. Dan akhirnya karena tak berhasil merayu Abu Nawas, pada hari itu juga ia memutuskan meninggalkan negeri Baghdad.
kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas kali ini berawal dari seorang pria yang sangat terkenal sebagai seorang penjudi ulung. Sejak muda dia sudah terjun ke dunia perjudian, baik itu kartu, dadu maupun taruhan kuda. Keahliannya dalam membaca situasi permainan membuatnya menjadi sosok yang ditakuti di meja taruhan. Namun di balik semua itu, keberuntungannya tidak selalu berpihak padanya. Meskipun sesekali menang, lebih sering lagi dia mengalami kekalahan besar yang merugikan. Lama-kelamaan kekayaannya pun terkikis habis. Pria itu yang dulu dipandang sebagai orang yang hidup dengan mewah dan berlimpah harta, kini terjebak dalam hutang yang menumpuk. Rumahnya mulai kosong dari barang-barang berharga yang terjual demi menutupi hutang-hutangnya. Istrinya meninggalkannya bersama anak-anak mereka karena tak tahan lagi melihat kebiasaan buruk sang suami. Namun meskipun hidupnya sudah berantakan, ia tetap saja tidak bisa melepaskan diri dari kecanduan berjudi. Setiap hari dia selalu kembali ke meja taruhan dengan harapan bisa mengembalikan semua yang hilang. Hingga suatu sore ketika dia duduk di sebuah warung kecil sambil meratapi nasibnya, dia mendengar pembicaraan orang-orang tentang sosok Abu Nawas. Orang-orang mengatakan bahwa Abu Nawas terkenal sebagai orang yang bijak dan selalu punya solusi yang tak terduga. Mungkin Abu Nawas bisa membantuku, pikir penjudi itu. Mungkin dia juga bisa memberitahu caranya agar aku bisa menang terus dan melunasi hutang-hutangku. Dengan harapan itulah pria tersebut memutuskan untuk menemui Abu Nawas. Dan keesokan harinya dia pergi ke rumah Abu Nawas yang terletak di ujung kota. Setibanya di sana, dia menemukan Abu Nawas sedang duduk santai di halaman rumahnya yang sederhana. Dengan sopan, si penjudi mengetuk pintu gerbang dan memberikan salam. "Tuan Abu Nawas, aku datang untuk meminta bantuanmu, Tuan," kata si penjudi dengan suara yang penuh harap. "Namaku tidak sepenting masalah yang aku hadapi, Tuan. Aku ini seorang penjudi, dan hidupku kini hancur karena kebiasaan buruk itu, Tuan. Aku telah kehilangan hartaku, keluargaku, dan semua yang pernah aku miliki. Namun meski aku sadar bahwa berjudi hanya membuatku menderita, aku tak bisa berhenti, Tuan. Aku datang kepada Tuan karena aku mendengar bahwa Tuan itu adalah orang yang bijaksana. Tolonglah Tuan, berikan aku solusi agar aku bisa kembali memenangkan permainanku dan mengembalikan kehidupanku seperti dulu, Tuan." Abu Nawas mendengar keluhan panjang si penjudi dengan tenang sambil sesekali mengangguk. Setelah pria itu selesai berbicara, Abu Nawas pun tersenyum tipis dan berkata, "Baiklah, aku akan membantumu. Tapi sebelum aku memberikan solusinya, ada satu hal yang ingin aku tunjukkan kepadamu. Ayo, ikut aku ke tepian sungai." Dengan penuh rasa penasaran, si penjudi pun mengikuti Abu Nawas. Mereka berjalan selama beberapa saat hingga sampai di sebuah jembatan tua yang menggantung di atas sungai yang berarus deras. Jembatan itu terbuat dari kayu yang tampak sudah lapuk di sana-sini, dan setiap langkah yang mereka ambil di atasnya membuat kayu-kayu jembatan berdenyit keras. Abu Nawas berhenti di tengah jembatan dan menatap si penjudi dengan serius. "Lihatlah di seberang sungai itu," kata Abu Nawas sambil menunjuk ke arah lain. "Nah, di sana ada sebuah peti emas besar. Kamu bisa memilikinya jika berhasil menyeberangi jembatan ini tanpa terjatuh ke sungai. Bagaimana menurutmu? Maukah kamu mencobanya?" Si penjudi pun terperangah. Dia melihat jembatan yang rapuh itu dan kemudian melirik sungai yang berarus deras di bawahnya. "Jembatan ini sangat rapuh, Tuan Abu. Jika aku terjatuh ke sungai, arusnya bisa menyeretku hingga ke hilir, dan aku mungkin tidak akan selamat, Tuan. Tapi emas itu terlihat menggiurkan, Tuan. Apa ini benar-benar bisa dilakukan?" Abu Nawas pun tersenyum dan menatapnya dalam-dalam. "Nah, itulah yang ingin aku tunjukkan kepadamu. Berjudi itu tidak jauh berbeda dengan mencoba menyeberangi jembatan ini. Kamu melihat emas di ujung sana, sesuatu yang menggiurkan, tetapi kamu tidak memikirkan resiko besar yang harus kamu hadapi. Sama seperti setiap kali kamu duduk di meja taruhan. Kamu seperti melangkah di atas jembatan ini tanpa tahu apakah kamu akan berhasil atau malah jatuh ke arus yang tak akan menyelamatkanmu.
Si penjudi pun mengerutkan keningnya, mulai mencerna kata-kata Abu Nawas. Tapi Tuan Abu, aku pernah menang beberapa kali Tuan. Bukankah di hidup ini selalu ada peluang untuk sukses Tuan? Abu Nawas pun mengangguk. Ya, benar. Hidup memang selalu ada peluang, bahkan di judi sekalipun. Sama seperti selalu ada peluang bahwa jembatan ini bisa menahan langkahmu sampai ke seberang. Tapi lihatlah baik-baik. Setiap papan kayu yang kau injak bisa saja patah sewaktu-waktu. Dan jika itu terjadi, kamu akan jatuh ke sungai tanpa ampun. Begitu juga dengan berjudi. Kamu mungkin menang sekali, 2 kali, tapi pada akhirnya resiko lebih besar daripada keuntungan yang bisa kamu dapatkan. Si penjudi pun menatap jembatan di depannya. Kini dia mulai menyadari betapa rapuh dan bahayanya langkah yang selama ini ia ambil. Aku mengerti sekarang Tuan Abu, katanya perlahan. Selama ini aku hanya fokus pada kemenangan dan tidak memikirkan betapa berbahayanya setiap langkah yang aku ambil. Aku telah mempertaruhkan segalanya dalam berjudi, sama seperti aku mempertaruhkan hidupku jika mencoba menyeberangi jembatan ini Tuan. Abu Nawas pun tersenyum bijak. Jalan menuju emas tidak selalu seperti yang kau bayangkan. Terkadang ketika kamu terlalu terfokus pada kekayaan yang tampak di depan mata, kamu lupa melihat bahaya di bawah kakimu. Berjudi tidak memberikan jaminan. Bahkan jika kamu menang, itu hanya sementara. Sedangkan kerugianmu pasti bisa lebih besar. Dengan kepala tertunduk, si penjudi pun mengangguk pelan. Aku tak ingin hidupku terus seperti ini Tuan Abu. Aku sudah kehilangan terlalu banyak. Aku akan berhenti berjudi. Mulai sekarang aku akan meninggalkan kebiasaan burukku ini. Abu Nawas pun menepuk bahu si penjudi dengan lembut. Nah, itu keputusan yang bijak. Pergilah pulang, perbaiki hidupmu, dan kembalilah kepada keluargamu. Waktu dan perhatian yang kau berikan kepada mereka jauh lebih berharga daripada emas yang kau kejar selama ini. Si penjudi pun tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dengan hati yang lebih ringan, dia berterima kasih kepada Abu Nawas dan pulang dengan tekad yang baru. Dia tahu bahwa jalan yang dia tempuh sekarang mungkin akan sulit, tapi setidaknya dia telah melepaskan dirinya dari jeratan perjudian yang telah menghancurkan hidupnya. Kisah selanjutnya. Ada sebuah kisah menarik dari Abu Nawas ketika dirinya di awal-awal menjadi orang kepercayaan Baginda Raja. Sebagai orang baru di istana, ia pun tak bisa berbuat banyak. Lebih sering mengalah kepada siapapun yang mencoba mengganggunya. Diceritakan, awal pekerjaan Abu Nawas adalah menjadi penjual minyak wangi yang setiap hari berkeliling pasar untuk menjajakan dagangannya. Abu Nawas terkenal di tengah masyarakat sebagai penjual minyak wangi yang lucu. Ia sering membuat lelucon yang membuat orang-orang merasa terhibur, terutama para pelanggannya. Ia banyak disukai orang karena pelayanannya yang baik dan juga kebaikan akhlak dan ketulusan hatinya. Suatu hari Raja Harun Ar-Rasyid mendengar kabar tentang ketenaran Abu Nawas. Dan kebetulan juga ia membutuhkan seseorang yang menemaninya untuk menghibur di sela-sela waktu sibuknya. Maka Baginda Raja pun memerintahkan pengawal pribadinya untuk mengundang Abu Nawas datang ke istana. Pengawal, coba kau cari yang namanya Abu Nawas, bawa ke sini menghadapku. Maka dengan sigap pergilah pengawal itu untuk mencari Abu Nawas di pasar. Dan singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Kamu yang namanya Abu Nawas, mulai hari ini dan seterusnya, kamu nggak usah jualan keliling di pasar. Kamu akan bekerja di istanaku, memberikan minuman untuk para tamuku. Setelah itu, kamu duduk di sampingku dan menceritakan leluconmu untukku, titah Baginda Raja. Baik Paduka Yang Mulia, jawab Abu Nawas dengan hati yang berbunga-bunga. Maka pulanglah Abu Nawas dan ia menceritakan kabar gembira kepada istrinya bahwa ia akan menjadi pelayan istana. Dan keesokan harinya, Abu Nawas ke istana dengan mengenakan pakaian terbaiknya.
ia memasuki ruangan yang telah dipenuhi oleh para tamu sang raja. Abu Nawas memulai pekerjaannya membagikan minuman untuk tamu raja. Setelah itu ia duduk di samping baginda raja untuk menceritakan kisah-kisah leluconnya. Semua tamu undangan tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Abu Nawas. Raja pun menjadi sangat terhibur. Dan ketika sudah menjelang sore, setelah menerima upah, maka Abu Nawas pulang ke rumahnya. Begitulah keadaan Abu Nawas untuk beberapa waktu yang cukup lama. Sampai suatu hari, sang pengawal pribadi baginda raja merasa cemburu akan kedekatan Abu Nawas dengan rajanya. Seperti biasa, setelah Abu Nawas menjalankan tugasnya sebagai pelayan istana, maka pulanglah ia ke rumah. Dan ternyata pengawal tersebut mengikutinya. Kemudian ia berkata, "Abu Nawas, aku ini kan pengawal pribadi baginda raja sudah lama. Aku hafal betul dengan semua sikap baginda raja. Nah, tadi waktu kamu bicara dengan baginda raja, aku melihat ada gelagat baginda raja yang aneh. Sepertinya baginda raja sangat terganggu dengan bau mulutmu." Abu Nawas pun terkejut, karena selama ini ia merasa tak punya bau mulut. Tapi sebagai orang baru di istana, ia pun menerimanya, dan kemudian bertanya kepadanya, "Oh begitu ya Tuan. Lalu apa yang harus aku lakukan agar baginda raja tidak terganggu dengan bau mulutku?" Si pengawal itu kemudian berkata, "Begini saja Abu Nawas. Saat kamu bicara di depan raja, sebaiknya kamu tutupi mulutmu dengan tangan." "Oh baiklah Tuan," jawab Abu Nawas. Ketika pagi telah tiba dan matahari mulai menampakkan sinarnya, pergilah Abu Nawas ke istana. Sebagaimana kebiasaannya, ia memberikan minum para tamu baginda raja, kemudian duduk di samping baginda raja. Abu Nawas melanjutkan tugasnya bercerita kisah-kisah yang lucu. Namun kali ini Abu Nawas bercerita sambil menutupi mulutnya dengan tangan. Melihat hal itu, baginda raja menjadi tersinggung. Begitu pula dengan para tamunya. Setelah Abu Nawas pulang, maka baginda raja berkata kepada pengawal pribadinya, "Pengawal, sikap Abu Nawas hari ini membuatku tersinggung. Apalagi ia lakukan di depan para tamu-tamuku." Si pengawal pribadinya membalas dengan memprovokasi, "Maaf Paduka, sebenarnya saya tahu kenapa Abu Nawas bicara dengan menutup mulutnya begitu. Tapi saya takut jika saya memberitahu Paduka, nanti Paduka akan memenggal kepala saya." Baginda raja kemudian berkata, "Katakanlah yang sesungguhnya pengawal. Aku jamin keamananmu." Pengawal itu kembali berkata, "Siap Paduka. Katanya Abu Nawas sangat terganggu dengan bau mulut Paduka." Mendengar itu baginda raja menjadi murka. "Kurang ajar, dia berani menghinaku." Dan esok paginya, seperti biasa, Abu Nawas datang ke istana untuk melakukan tugasnya. "Abu Nawas, hari ini kamu gak usah bercerita. Ada tugas lain untukmu. Sekarang juga berikan kado hadiah ini ke rumah Tuan Ali," titah baginda raja. "Baik Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Ia pun lalu meninggalkan istana untuk mengantarkan kado hadiah tersebut. Ternyata pengawal yang dengki kepada Abu Nawas diam-diam mengikutinya. "Ya Abu Nawas, tunggu!" teriaknya sambil berlari mengejar Abu Nawas. "Kamu dapat tugas apa dari baginda raja?" tanya si pengawal. "Ini Tuan, saya disuruh mengantar kado hadiah ini ke rumah Tuan Ali," balas Abu Nawas. Aneh, padahal kemarin baginda raja murka dengan Abu Nawas. Kok sekarang Abu Nawas malah diberi kepercayaan untuk memberikan kado hadiah untuk Tuan Ali, pikir pengawal tersebut. "Sini Abu Nawas, biar aku saja yang mengantarnya. Untuk tugas seperti ini, aku kan lebih berhak daripada kamu," kata si pengawal sambil merebut paksa kado hadiah tersebut. Abu Nawas berusaha mencegahnya, tapi apalah daya, ia tak bisa melawan seniornya. Kemudian dengan langkah mantap penuh percaya diri, si pengawal itu pergi ke rumah Tuan Ali untuk memberikan kado hadiahnya. Setelah kado tersebut diterima Tuan Ali membukanya.
dan melihat di dalamnya ada surat yang bertuliskan, siapa saja yang mengantarkan kado ini, penggal kepalanya. Ternyata Tuan Ali adalah seorang algojo kerajaan. Maka tanpa basa-basi, ditangkaplah pengawal tersebut dan dipenggal kepalanya. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali datang ke istana untuk melakukan tugasnya. Baginda Raja pun kaget melihat Abu Nawas masih hidup. "Abu Nawas, aku ingin bertanya kepadamu," kata Baginda Raja. "Siap Paduka, silakan," jawab Abu Nawas. "Kenapa kamu kemarin bercerita dengan menutupi mulutmu pakai tangan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia," kata pengawal pribadi Paduka, "Paduka sangat terganggu dengan bau mulut saya. Dan saya disarankan untuk menutupi mulut saya dengan tangan saat saya bicara di depan Paduka," ujar Abu Nawas. Baginda Raja kebingungan dengan pengakuan Abu Nawas yang berbeda dengan apa yang diceritakan pengawal pribadinya. Dan Raja pun sangat murka kepadanya karena kebohongannya yang dibuat-buat. Kemudian Baginda Raja kembali bertanya kepada Abu Nawas, "Oh begitu, terus gimana dengan kado hadiah yang kutitipkan kepadamu kemarin?" "Ampun Paduka yang mulia, kado itu direbut paksa oleh pengawal pribadi Paduka. Katanya dia lebih berhak dan pantas untuk mendapatkan tugas itu." Maka Baginda Raja pun tersenyum sambil berkata, "Ya, memang benar. Dia sangat berhak mendapatkannya daripada kamu. Ya sudah Abu Nawas, sekarang lakukan tugasmu seperti biasanya." Kisah selanjutnya. Memang betul, pepatah mengatakan mulut lebih tajam daripada pedang. Dan kenyataannya memang benar. Mulut yang tidak disekolahkan, sehingga mengeluarkan kalimat-kalimat yang tak pantas, bahkan mengucapkan kalimat yang membuat orang sakit hati, itu bisa menyebabkan ketidakrukunan sampai 7 turunan. Bahkan bisa menyebabkan kegaduhan yang terstruktur, sistematif, dan masif. Dan hal ini pun disadari oleh Raja Harun Ar-Rasyid. Baginda Raja menerapkan peraturan baru. Barang siapa yang berkata kasar akan dihukum 5 bulan penjara. Dan memang benar, setelah peraturan tersebut berjalan, kini suasana kota Baghdad menjadi ramah dan murah senyum. Orang-orang saling tegur sapa dengan perkataan yang santun. Tapi anehnya, ada seorang kakek yang sudah pasti tua. Sebenarnya dia itu bukan siapa-siapa. Dia itu hanya seorang rakyat biasa. Tapi kakek ini bisa membatalkan aturan dari Baginda Raja. Sebenarnya siapa kakek ini? Kenapa yang hanya seorang rakyat biasa kok bisa membatalkan peraturan dari yang penguasa? Berikut kisah lengkapnya. Kisah ini diawali ketika Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai. Di setiap perjalanannya, ia selalu bertegur sapa dengan orang-orang yang berpapasan dengannya. Sopan santun, senyum, salam sapa kini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Baghdad. Dan ketika Abu Nawas berjalan di pinggir sungai, ia melihat seorang kakek-kakek yang sedang memancing ikan. Abu Nawas pun tertarik dan mendekati si kakek itu. "Lagi apa, kek?" tanya Abu Nawas berbosa basi sambil tersenyum. Dasar tolol, matamu kemana? Lihat aku lagi mancing," jawab kakek tua. Sontak Abu Nawas kaget dengan jawaban yang kasar itu. Tapi ia mencoba untuk bersabar. "Udah dapat ikannya, kek?" tanya Abu Nawas kembali. "Belum tolol, berisik, banyak omong kamu," jawab kakek tua. Sabar masih bisa dipegang Abu Nawas. Ia masih dengan tersenyum dan kemudian bertanya, "Emang umpannya pakai apa, kek?" "Ya pakai cacing lah, tolol," jawab kakek tua. "Pantesan gak dapet. Coba pakai biji kurma, kek," saran Abu Nawas. "Loh, emang bisa?" tanya kakek tua itu penasaran. "Ya nggak bisa lah, tolol,"
balas Abu Nawas dengan sedikit teriak untuk meluapkan semua emosi yang diumpetnya sedari tadi. Saking kagetnya, si kakek pun jatuh pingsan. Seseorang yang kebetulan melihat hal itu segera melaporkannya kepada Baginda Raja. Maka dibawalah Abu Nawas untuk diadili. "Benar, kamu berkata kasar, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Benar, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Apa alasanmu melakukan itu? Apalagi kepada kakek tua? Kasihan, dia sampai pingsan begitu, Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Loh, saya kan hanya membalas perkataan dia, Paduka," sahut Abu Nawas. "Sudahlah, apapun alasannya, kau tetap harus dihukum, Abu Nawas," timpal Baginda Raja. "Tunggu dulu, Paduka. Kalau saya dihukum, berarti kakek tua itu juga harus dihukum dong," protes Abu Nawas. "Aduh, Abu Nawas, sama kakek tua saja kau tega menuntutnya," sesal Baginda Raja. "Ya, Paduka panggil saja orangnya. Nanti Paduka juga akan tahu sendiri," terang Abu Nawas. Kemudian dipanggillah kakek tua tersebut untuk diadili. "Maaf ya, kakek tahu kenapa dipanggil ke sini?" tanya Baginda Raja. "Ya tahulah, tolol," jawab kakek tua. Sontak Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Kakek, tolong bahasanya yang sopan ya. Barangkali dengan bahasa yang sopan, kakek bisa kembali muda lagi," kata Baginda Raja. "Loh, emang bisa?" tanya kakek tua itu penasaran. "Ya nggak bisa lah, tolol," jawab Baginda Raja berteriak meluapkan emosinya. Melihat reaksi Baginda Raja, Abu Nawas tertawa terpinggal-pinggal. Ditambah lagi dengan kakek tua itu yang pingsan kembali karena teriakan tolol Baginda Raja. Abu Nawas pun tertawa sampai sakit perut. "Gimana, Paduka? Apakah sidang ini mau diteruskan? Kalau begitu, kita bertiga sama-sama akan masuk penjara dong," ucap Abu Nawas sambil terus tertawa. Baginda Raja yang masih kesal dengan kakek tua itu memilih untuk meninggalkan ruang sidang.